A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan untuk melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Dan pada hari ini sebelum memulai pelajaran berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita membaca doa bersama-sama dan doanya akan dipimpin oleh Ananda Mirza. Disilahkan kepada Ananda Mirza. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Kemudian sebagai pembuka pelajaran kita pada hari ini, mengawali pembelajaran adalah membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme kita, sama-sama kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukung Yot proklamasi bersedia untukmu. Pancasila dasar negara, lima bersentosa di bangsa maju, ayo maju, Oke, selanjutnya Bapak lihat pada hari ini semuanya hadir dan sehat-sehat semuanya ya pada hari ini ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kita semangat untuk belajar pada hari ini. Dan Bapak hari ini memiliki kata-kata motivasi atau semangat untuk kalian yang Bapak kutip dari moto Bapak sendiri sejak dahulu. Ini menjadi motivasi bagi Bapak. The story is a break of life, yang artinya adalah sejarah adalah jembatan hidup, yang mana tanpa sejarah kita tidak akan bisa belajar untuk hal yang akan kita hadapi. Nah, kita perlu belajar sejarah dalam hidup ini. Kemudian di dalam pembelajaran ini kita harus fokus dalam hal perjuangan. Kita sebagai siswa nantinya berjuang untuk belajar dengan keras dan seterusnya kita menjadi pribadi yang gigih di dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian pada anak-anak sekalian, jika Bapak tampilkan gambar ini, apa yang kalian pikirkan dengan gambar ini? Ribut orang itu. Iya, mereka ribut. Karena dengan ributnya seperti itu, dengan perilaku yang seperti itu, akan mengakibatkan terjadinya keributan ya, berantem dan sebagainya. Coba lihat gambar yang di bawah. Coba bandingkan dengan gambar yang di bawah. Apa yang mereka lakukan? Saling memaafkan, Pak. Saling memaafkan. Dengan Pak. saling memaafkan, maka akan terjadi kekompakan, yaitu saling membantu. Jadilah kerukunan, saling membantu. Ya. Iya. Kita lanjutkan. Siapa yang pernah melihat Ka'bah? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya. Ya, bagaimana bentuknya? Kotak-kotak, Bentuknya Pak. kotak, Pak. Ya, kotak ya. Tapi jangan samakan dengan kotak atau kardus.
Karena Ka'bah itu merupakan kiblat umat Islam. Bentuknya Pak Kubus. Kemudian kalian tahu nggak berapa kota-kota suci yang ada di dunia ini? Ada banyak ya. Dan salah satunya adalah kota suci Makkah. Kemudian ada sekalian, siapa yang kalian anggap sebagai tokoh idola yang menginspirasi dalam hidup ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad Wasallam. Sallallahu Bagus Alaihi sekali. Wasallam. Mengapa? Karena Rasul itu Karena- idolaku, Pak. Iya, karena beliau adalah sebagai tokoh di dalam agama Islam, apalagi di dalam tokoh-tokoh Barat menyebutkan Nabi Muhammad adalah tokoh nomor 1 sebagai orang yang memiliki pengaruh di atas bumi. Jadi kita sebagai umat Muslim harus mengidolakan beliau. Kalian diharapkan memahami nilai-nilai teladan Nabi Muhammad ya tentunya, dan kalian itu mampu nanti menganalisis sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah. Kemudian kalian juga mampu mengaitkan cara-cara Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kalian diharapkan untuk menunjukkan nilai-nilai positif dari sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah. Dan kalian juga diharapkan untuk mampu menunjukkan satu surah di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan peristiwa. Video ini berisi sejarah tentang Fatu Makkah. Silahkan. Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Dan yang dianggap merugikan pihak Muslim itu membuat para sahabat keberatan. Nah, setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Oke. Nah, dari materi tadi, sebuah suku, yaitu suku Bakr. Suku Bakr ini menyerang suku Khuza'ah. Kemudian banyak di situ terbunuh kaum Khuza'ah. Sehingga Nabi SAW sangat marah dengan pelanggaran ini. Lalu beliau segera mengumpulkan pasukan untuk membalas serangan Bani Bakr. Apa pendapat kalian tentang video tersebut? Adalah pelanggaran dan janji atau ingkar janji. Di situ digambarkan ada sebuah suku dari kaum Quraisy disebut dengan suku Bakr telah melanggar perjanjian. Hudaibiyah apa ya, Pak? Sekalian, boleh nggak melanggar janji? Tidak, Pak. Pak. Dosa. Boleh, Pak. Tidak. Dosa. Berdosa. Berdosa. Karena melanggar janji itu adalah salah satu ciri-ciri orang Munafik, Pak. Pak. Ada pilihnya loh, Pak. Untuk kegiatan selanjutnya agar kalian bisa lebih paham, Bapak akan membagi 2 kelompok, yaitu satu kelompok Al-Faruq dan yang kedua adalah kelompok As-Siddiq. Ada bahan ajar yang Bapak berikan dan ada juga yang Bapak kirimkan melalui barcode. Kalian akan mengerjakannya nanti secara berkelompok ya. Iya, Pak. Oke, anak-anak. Oke, diharapkan kepada anak-anak sekalian untuk mengumpulkan tugasnya dan memberikan keterangan atas pendidikannya. Sudah selesai? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah siap, Pak. Dan sebelum maju untuk mempresentasikan, Bapak ingin memberikan kuis untuk anak-anak sekalian. Pertanyaan yang pertama. Dari kalian baca tadi dan kalian tonton tadi, surah mana yang secara khusus diturunkan berkaitan dengan peristiwa Fatu Makkah? Saya, Pak. B, Ya, Pak, Pak. saya Pak. B, Pak. B. B, Saya Pak. Al-Ahzab Pak. An-Nasr, Pak. Al-Ahzab. Nasr, Pak. An-Nasr. Salah. Al-Ahzab salah. Ada lagi? Salah. An-Nasr, Pak. An-Nasr, An-Nasr. Pak. Oke, kita lihat. Jadi Oke, tepat. Oke, ya, Pak. Nasr. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Ini tetap pertanyaan rebutan. Apa kata An-Nasr dalam bahasa Indonesia? B, Pak. B, Kekuatan, Pak. Pak. B, Kekuatan. Kekuatan. Ya, Pak. Kekuatan. Salah lagi Pak.
Kebaikan, Salah. Pak. B, Pak. B, Salah Pak. juga. Yang Apa? B, Pak. B, B, coba Pak. kita lihat B. Pertolongan. Oke, Pertolongan. benar ya. Jawabannya adalah Oke, pertolongan. ore. Oke. Nah, setelah selesai kita tadi menjawab kuis yang Bapak sajikan, maka kalian Lagi lah, Pak. dipersilakan Lagi. untuk mempresentasikan hasil tadi di sisi kalian. Oke, kita silahkan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikannya, dan kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan. Oke, cukup. Kemudian selesai kalian presentasikan, kalian akan diperbolehkan untuk membuat sebuah pertanyaan terhadap Bapak yang nantinya nanti akan bisa Bapak jawab ya. Oke, silakan Mirza atau Dita, boleh dikasih pertanyaan sama Bapak. Ya, saya nanya, Pak. Kenapa dilanggar perjanjiannya, Pak? Nah, karena kaum Bakar itu, kaum Quraisy memang adalah kaum yang selalu melanggar janji, dan mereka selalu tidak tepat janji dengan apa yang mereka ucapkan. Hingga Nabi pun merasakan sebuah ketidakpuasan dengan janji. Padahal mereka yang membuat perjanjian itu, perjanjian Hudaybiyah, tapi mereka Lonceng, melanggarnya. Pak. Oke. Dari hasil presentasi dan dari kuis yang sudah kita lakukan, Bapak telah membuat sebuah penilaian atau evaluasi, yaitu kelompok Al-Faruq mendapatkan nilai 90 dan kelompok As-Siddiq mendapatkan nilai 90 juga. Taksi A+. Nilainya, Pak. Nah, anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita pada hari ini, kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Apa itu Fathul Makkah, kemudian latar belakang terjadinya Fathul Makkah, kemudian pelanggaran yang dilakukan oleh suku Bakar atau kaum Quraisy, kemudian perjalanan menuju Makkah oleh Nabi dan para sahabat, kemudian dampak Fathul Makkah, kemudian kemenangan umat Islam, kemudian setelah kemenangan itu penyebaran Islam itu semakin luas, dan satu lagi poin yang terpenting adalah bahwa memiliki sifat toleransi yang tinggi terhadap saudara, sahabat, dan di luar Islam. Adapun rangkuman yang dapat kita pelajari pada peristiwa ini, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, jadilah menjadi seorang anak yang pemaaf, tanamkan toleransi dan persaudaraan, kemudian selalu bersikap adil, kemudian bersikap tegas kalau itu memang adalah perintah Allah. Nah, jangan menjadi anak yang suka membalas dendam, karena kalau balas dendam, Allah akan murka, kemudian suka mencemooh atau menghina, kemudian merampas harta benda, ataupun mengambil keputusan secara sebelah mata. Jika di dalam kehidupan sehari-hari, atas pelajaran yang sudah kita pelajari, bagaimana sikap kita dalam menghadapi konflik sehari-hari anak-anak? Nah, yang pertama, kalau kita melihat teman kita berantem, kita harus Memisahkan ya, Pak. Memisahkannya dulu, Pak. Oke. Jadi kita harus menjadi pribadi yang pemaaf, toleransi, adil, tegas dalam dakwah ataupun kebenaran. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita menutup pembelajaran kita dengan membacakan doa kafaratul majlis dipimpin oleh Nanda Andika. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.